Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu at-tani ghuslul wajhi. Utai pira-pira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu te sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Apa teng lihat namung napa? Sunat. At-tani te sing kaping pindho ghuslul wajhi iku basuh wajah. Maknane hasil baso ini ono sayalan ulama, ono unsur banjir apa? Milih, nak sing milih jenis musab. Jadi untuk bedakan milih sama musab niku nak milih jenis baso, nak boten milih jenis masuk. Asal isu te kang kaping telu ghuslul yadaini iku baso tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping papat umas syai'in iku musab sesuatu sidik. Sayin mana yasirin minar roksi sangking sing kecelok sirah. Itu ora kudu sirah sing kecelok sirah termasuk rambut sing ning napa? Sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadirroksi, tidak keluar dari batas kepala. Tapi nak rambut dikliwir pojok kliwiran sing di napa? Usap itu enggak sah karena sudah keluar dari batas kepala. Al-khamisu te kang kaping 5 ghuslul rijlaini baso sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro atau mata kaki loro. Asadisu te kang kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun aniyatu te kang aran niyatu qasdusya iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nek sampean muni muktarinan hale wong iku sing barengno misale nek muktaronan kaya dari kasek. Nah muktarinan karena dari kalau mutawadid muktarinan misalnya muktaronan haleden bareng nopo sek bivilihi kelan nglakoni sek. Jadi yang darah ini niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampai wudu muni nawaitul wudu apa kena batuk ya berarti awal wudu yang nganggo batuk ini. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu, dikatakan awal wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawaitul wudu'a belum niat kena jabha. Terus niat pas kena hidung berarti yang jan awal wudu itu hidung. Sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Itu dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Jadi mau enak wa ma qoronaha huwa awal. Jadi wa ma uti apa wae. Korona kang bareng apa mah niat, itu berarti awal du kawitane wudu. Misalnya ke wudu ngeten ya. Berat ngeten bareng pas rukene muni nawaitu wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu te kang aran niat qasdusya iku nejo perkara muktarona halidin bareng bifili kan nglakoni sya. Wa mahalluha te panggonane niat iku al-qalbi wa ati. Yang siana niat tentu ati. La talaffudu te nglafadzno bi aklan niat kusunatun sunat. Wa talaffudu te nglafadzno bi aklan niat kusunatun sunat. La waktu hati kawitane niat, kawitane waktune niat iku indal wasdi awal juz. Nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu te kang aran tartib iku Allah yuqaddima. Iku arep entoran dhisikno sapa wong kuduan ing siji anggota. Maca fusanin kuduan, ono maca anduan tapi sing fusan kuduan. Kuduan ing anggota ora didhisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Sing wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar. Namo Allah yuqaddima kuduan ala kuduan. Faslun. Alma ute kang aran banyu qalilun. Alma ute kang aran banyu qalilun ana kalane keceluk banyu sithik wa kasirun lan keceluk banyu akeh. Alkohol ute kang aran banyu sithik iku ma perkara dunal kulateni kang sak ngisore 2 kula. Lawal kasir ute kang aran banyu akeh kulatani 2 kula. Pokoke 2 kula niku napa iku murabbak nggih.
murabba segi empatnya satu tiro, ya segi empatnya satu tiro. Eleng-eleng aja satu tiro itu ya pokoknya sak depannya tangannya wong Jawa, nah ini mergi sak tiro wong Arab, anggap aja sak depannya tangannya kan wong Jawa, nah itu apa seperti apa murabba, segi empat, jadi itu kira dewi itu berarti 20, pokoknya ngeten segi empat itu berarti apa? 20. Sebenarnya sediro itu hanya segini, tapi ini kan orang Arab. Kita ikhtiyat segini, paham ya? Itu kali ini apa? Murabba, apa? Segi 4 itu berarti 20. Fa'ab saru mongkol akeh. Nah, pun tidak. Alkohol itu banyu kang sithik, iku ya tanah jas dadi najis apa alkohol diuku najasati kelan tumibane najis di dalam kolil. Wa ilam yata ghaya senajan ta ora rubah apa kolil. Misalnya dia di banyu sak gelas aqua karena najis titik tetap najis meskipun tidak rubah karena banyu sebelum 20 itu asal kena najis pasti najis rubah atau tidak rubah. Jadi ini alkohol jatanat jasu diupo inna jasa dikihi wa ilam jatatoya itu cara madzhab Imam Syafi'i. Dari cara madzhab Imam Malik ya asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul kasir, wal ma'u te banyu al kasiru ingkang akeh iku layak tanah jasi iku ora najis apa ma'ul kasir illa ida tatuyar. Kecuali nalikane rubah potuk muhu apa rasane banyu, awlau nuhu utawa rupane banyu, aurihu utawa barune banyu. Faslun. Terus ngeten ya, terus ini yang enggak ada di kitab Sulam Sabina. Jadi sebetulnya ada solusi. Kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai, nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank, lewat macam-macam. Itu kan potensi air yang di sungai itu mutakhir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, wa imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis. Atau semi-semi rontok najis sama bener-bener suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang binafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi ada atau buron akan menjadi suci mensucikan. Jadi makanya fikih itu ta'abudi, hanya ta'abudi ya sebuah pengiran begitu. Karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah enggak. Kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi jernih lagi, paham ya? Tidak ada bau najis atau apa-apa itu seorang tohurun maka kembali suci mensucikan. Nah terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi, bahwa in qalla ba'du bitafriqi. Yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi, yang benar baca itu wa in qalla ba'du bitafriqi. Ini apa wa in qalla ba'du bitafriqi. Meskipun setelah jam'ul kullaten, setelah terbukti kullaten kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq. Jadi misalnya ada satu kolah dengan satu kolah kita kumpulkan kan 2 kolah. Dia punya kekuatan ada tohurun apa? Nah setelah ada tohurun terus kamu ciduk otomatis kan terkurang satu ciduk. Jadi jenis wa ingkol labadu bitafriki yang satu ciduk ini ya tohir mutohir. Sisanya yang sekarang kurang 2 kolah karena kalon satu ciduk ya tetap tohir mutohir. Nah, seperti itu tuh sudah itu dianggap rusuh sama pengiran. Jadi 2 air mustakmal atau 2 air najis asal nanti terbukti apa lam yataghayar itu nanti ada tohuran. Mungkin diterangkan wa in qallabatu bitafriqi. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada bab berarti wa in qallabatu ba'da tafriqi maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa in qallabatu bitafriqi wa in qallal ma ba'du ba'da jam'i bitafriqi dari kalma misalnya apa di jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon. Jadi
Jadi kekuatan kasir, ya. Jadi di air itu kekuatan banyak, itu menjadikan kembali ada tahuran, apa? Ada tahuran. Jadi buat tenang, tapi kalau yakin ya jadi yang dia apa? Nah, tapi kita ini mengikuti madzhab Maliki dalam banyak hal mengikuti madzhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih hafal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyaku namadzabuhu kamadzhabi Malikin fi anal ma'ala yahdisu illa bitahdir. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Qalilnya airnya qalil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. No, kalau langsung najis kan berat. Karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak. Ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau balik balik, jadi keinginannya orang-orang asal Syafi'i adalah apa? Air sedikit, kalau kena najis asal tidak rubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'i asal Syafi'i itu mengikuti pendapat saya ini. Tapi karena ini sopan sama Imam Syafi'i, redaksinya wa kuntu awaddu ayyaku nabadaku kamadzhabi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit ya, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis, catatannya asal tidak rubah. Faslun mujibat urusmi dari biro-biro barang sing majid no ajus usibat sing kuno iki ila jil hasyafati ngobrol ala kelamin bil farji ke dalam farji iki majid no ajus wa puru jilmani lan matune mani nomor 2 wal khaidu lan khaid asal benar-benar khaid wal nifas lan nifas tapi keluar darah badal wiladah wal wiladah itu lan wiladah. Terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya mati. Nah al-mautu dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Itu dari madzhab Syafi'i. Nah dari madzhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya madzhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati. Apa? Disolati. Saya ulang lagi. Kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup. Apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Misalnya sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip, suci. Sekali dari batang najis. Jadi asbab tohar itu al-hayat. Asbab najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salam suci urip sekali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batang kan nggak disolati, maka kan nggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu disolati dulu urutannya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam. Ya, tidak hal Bani Adam. Karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Kalau pikiran Imam Syafi'i, walakot karomna Bani Adam. Bani Adam itu sungguh sangat mulia. Kata Imam Syafi'i, waqadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya jangan hukumi najis, itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayite salam buat demet ije. Perminda mayite salam terus apa? Ije itu kan ngenyak wong, no? Mosok demet ustaz to. Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i itu walaqad karramna Bani Adam. Terus kata beliau wa qadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti.
normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam. Trennya Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, besar ulo kadal, biawa, apa lah? Sitok itu landa. Nah, itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang najis. Berarti apa? Asbabut tohara al-haya. Asbabul nafsi al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu hematnya Imam siapa? Nah, soal dia harus mandi itu ya mujibatul husni saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah ya perlu ijek wong dia ndak najis. Tapi dari Imam Malik kan kalau nikah jenazah ya ijek wong memang itu najis kalau pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut apa secara generalisir ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan. Jadi asbabul hayat, asbabut tohara itu al hayat, asbabun najsi itu al maut. Itu cara pikiran Imam Malik. Faslun furudul husli te pro farduniatus wisnani kono. Aniatus ijiniat wa ta'mimul badani lan ratakno badan bil ma'i lan ban. Faslun mun tenan. Surutul wudu te pro syarat wudu asratun iku 10 atau asyaratun sami asratun ke asyaratun. Wasinu fiha antami min kasro asyaratun asyaratun asra. Al Islamu siji Islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz maknane iso mikir wa naqa ulan bersih anil haid sange. Ya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifas ulan nifas. Wa amalan terbebas sangka perkara yang mau kang nyegah koma usulan mahi ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit. Terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Saling aku alih-alih yang terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai ke kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Wa napa seperti ini. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Yughayyiru kang iso ngubah apa. Yughayyiru kang iso ngubah apa alma air. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus dia samponan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru samponan. Tapi kalau samponan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya syaratnya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausai mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yughayyiru ma. Karena kalau yughayyiru ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir, tidak tohir. Itu logika. Tapi bukan sebuah pengenalan baruan umum yang salah. Menganggap yang salah agar pengenalan tak Allah. Oh, yang salah, no? Kalau kalau rian ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek, ibu siji loro itu gak makfu. Mereka ketika raiso misalnya telek siji neng ngarepmu, pepe makfu terus gue sujud terus raiso. Tapi nak misalnya maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telek. Itu malah makfu. Mereka diusir istirot karena susah. Mulai dari kata aku nak sok terus menisan akeh. Karena agama itu manggudu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu, kok kene tok dalem ibu. Kalau telepon ku sitok, kowe nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan, kok bal-bal.
umum ilbal no? Umum ilbal. Jadi memang pakai itu begitu, tidak misnaknya malah makfu. Tapi nak sidik, najis. Jadi memang umum ilbal. Misalnya saat desa kalau asu sitok, itu malah kena talak itu najis. Dan asu ribuan, beliwat kalau gitu malah makfu. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi malah makfu, bareng-bareng goblok kan malah makfu. Memang agama itu unik. Ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak dia anak Saudi itu tidak bisa nggak. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, ya mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci. Itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan. Ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, di haram no pengiran, nangkep, turunnya nang hotel, terus cangkruk nang kabar. Kemarin ada tulisan dan, dialang-alang ini, awal, ya tapi ini kayak Ka'bah itu masuk ke nama. Mana tak menagi itu centengnya Ka'bah paling siji lho. Iku menawa sing rada sesat itu. Ya mulai itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya. Ya orang ya. Rada komunis. Memang agak ramai. Wah ada hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikei imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, no. Ini dipakai. Enggak boleh itu diganggu. Kan layak luan lakum wahu syai'in minas soiti tanaluhu aidikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Mbok cekel ae mesti kena. Jadi tanalu kang iso nyekel hu ing soet apa aidikum. Sarimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanaluhu aidikum. Itu ribuan. Ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Nek memang layak luan lakum wa syai'in minas soidi ta'lamu aidikum. Hukum liya'lam Allahu ma yakhafuhu fil ghairi. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini. Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kowe noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kowe mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fakih Syafi'i itu ngeper. Fakih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofuh wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabil tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung, itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama, karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya ke ngantem waktu, cek kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo larangan. Biar iso mending tapi aku raja tetep ae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep ae loro. Beda kalau mimbabil tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan nggak boleh ihram pakai peci. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf, karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena foto. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau foto ya kangkang kabel foto kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu nggak seberat amdan. Makanya kalau dalam kotlon pembunuhan
Wa may yaqtul mu'minan khata'an tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya toh tetap mati. Enggak, tapi misalnya orang nyuber nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak, terus nabrak titik, itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu. Kan titik ramai bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khata'an dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya itlaf, ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan, ya tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba bitarofuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab sakit gitu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu. Jadi ada manuk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah dia tahu mana yang fardu mana yang enggak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Wong kok iki salah. Nek salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cacilik-cilik. Cacilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cacilik-cilik kan basuh kuping niku fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cacilik-cilik dilatih wudu koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah ndak sah. Kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau baca teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau baca teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz ahadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi buat ada sifatil amin. Jadi kampanye wong awam watok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman, apa? Wa hadza fi haqqil amin. Amal alim bahwa man istawala bil fikhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnah. Mun terus nah. Walma utohuru lan sarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan sarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarané wudu dan salat ya napa? Langsung antarané basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan se tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya nopo langsung. Pasto nawaki itu wudu itu pro barang sing rusak wudu arbaatu asai kepapat pro perkara. Al awal itu sing awal al khariju barang sing metu min hadis sabile ini sange salah sine datan loro. Minggu bulan sange dalan ngarep au duburin utawa dalan kuri. Rihen cek iku angin. Jadi al-khariju wa corikun gansal berarti badal sing al-khariju wa corikin gansal. Al-khariju min ahadis sabilan min kubulin au duburin. Rihun tegese kharid iku misale nah kok iso badal sangko kharijin berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin al-wiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali man. Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra baru
Tapi misalnya ya lucu ya, orang kau pakai asin kok. Wah, itu saya wajib masuk wudu kan. Asani teka kambing telu zawalul akli iku ilane akal. Oleh ilang binomen sebab guru ini oleh akal liyane mau. Ilano maka idin kecuali turune wong sing lungguh. Mumat kinen kang netepi mak adahu enggon lunggune koit, enggon lungguhe koit minal arti sanging. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu ambek posisi duduk, itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula. Kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat, apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak, memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Terus dengan Quran apa? Wala yumakkinan nalakum dinahumul lagi taudo lakum wala yubadilan lakum min ba'di khawfihim. Bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanita ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30, posisi sahabat posisi duduk dan tidur. Atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian setelah Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini, saya ulang lagi, problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib, karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan, itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut ke wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru ku ngrongkong. Jadi tetep 11 blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu tak kuru. Resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak, pasti ku nabi ora voting, ayo sing kuru undurnya sing kelemu, enggak usah. Paham ya? Terus makanya apa? Ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur. Ini takrib kan wonten kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu wah analisis fikih ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal padahal wong gendut malah potensi ngentunat juga kan. Selama ini kan nyatane wong lungguh ben ngentut ya nyatane iso gitu. Nyatane kan ya iso wong lungguh ngentut. Jadi fakir itu sana riwayat. Orang ini cara hadis justru setuju, pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh. Ya itu bukti nak. Ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak. Makanya itu harus dibeda ya, antara riwayat dan ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka adahu minatan. Supaya lihat riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut, ya kalau ihtimal member-member saja pakai kaidah al aslu adamu. Al aslu adamu yang asli ya ngentut. Asal isu dari kangkap yang telu iltiko ubasarote rasulin ketemu ini dua kulit wong lanang wong roatin macamnya langsung mana iltiko ubasarote rasulin wong roatin ketemunya kulit loro wong lanang lan wong wedok ya macamnya kita langsung karena basarote tiga tasnia jadi iltiko ubasarote rasulin wong roatin ketemunya kulit loro wong lanang lan wong wedok kabiro ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang
ajnabiyah karo. Beberapa matur yang dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Sehingga dalam madzhab Syafi'i megang istri itu batal. Karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram. Kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa? 7. Qur'imat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa rahmatukum wa khalatukum wa badanatul akhi wa badanatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara, berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, amat itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, khala itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5. Karena orang Jawa menghitung bulik. Orang Arab dihitung loro, ammah, khala. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan lanang, ponaan kowe. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu. Pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan gak. Aku baru ketemu Pak Le. Pak Le. Dulure kok bapak tak? Ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab, minal o. Nah cara Arab gak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul om. Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul om. Hanya Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya saya Abdullah karena amma itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya? Kalau makanya dibedakan wa ammatukum wa khalatukum. Jadi bule kok bapak atau bule kok ibu yaitu khala. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom haram dinikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah. Jika itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin ketemune kulit loro ne wong iltiqa ubasarate rajulin mamra'atene ketemu kulit loro ne wong lanang lan wedok kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya adatnya nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar kan rajulin lanang wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab jadi rajul makanya apa kabiro ini bukan kabiro karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas. Tapi ini kan rojul mudzakkar, imro'ah mu'annas. Itu dimenangkan rojul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawa ini. Namun terjemahkan bapak loro ya orang mesti abawa ini bapak ini. Orang Arab itu senakalan, orang lanang menangan orang. Bapak ibu bahasa Arab abawa ini, orang umma ini. Jadi bapak ibu apa? Apa ini? Padahal mestinya kan abud ambil umum, tapi dimenang no bapak. Apa itu? Nah maghrib Isa menang maghrib jadi orang Arab tuh ya sauni-uni nih ngomongnya jadi sing bebas. Min wae kailen kelan takop. Arabiu tekan kabeh pada masuk kubur Adam ini iku demek kubure anak Adam au halaqati duburi utawa bolongan dubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demai bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jerone biji. Pokoknya ngaten ini. Pokoknya anggar sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi
Zorun, punggungnya apa? Epe-epe itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa? Roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenis apa? Roha. Ya ini jenis butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu, maka hukumnya batal.